Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki surah At-Takwir, atau kalau di dalam tafsir lain itu namanya adalah surah Idza Syamsu Kuwirat. Sekarang makna takwir itu apa sebenarnya? Jadi kita merujuk saja ke dalam tafsir bahasa, yaitu tafsir Ibnu Ashur. Jadi beliau mengatakan maknanya itu bisa dua, ada makna hakiki dan ada makna majazi. Apa makna hakiki takwir itu? Takwir itu maknanya talfif. Talfif itu apa? Dilipat-lipat. Ya, itu talfif namanya. Kemudian makna yang kedua, ini sesuai dengan yang dikatakan di dalam ada satu tafsir itu. Nanti ketika kiamat itu matahari, bulan dan bintang. Jadi asy-syamsu, al-qamaru, an-nujum. Jadi tiga-tiga ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke laut. Ini termasuk tafsir Ibnu Abbas juga, beliau mengatakan seperti itu. Kemudian air laut sudah kering, fatasiru rihan, kemudian ada angin sangat kencang sekali sehingga membentuk api. Ya. Ini artinya apa? Tanda-tanda dimulainya kiamat, ya. Sebelum ditiup sangkakala yang pertama. Kemudian makna yang kedua daripada at-takwir itu makna majazi, bukan makna sebenarnya. Apa makna majazinya? Dhahaba dhau'uhu. Jadi cahaya matahari itu sudah tidak ada lagi. Ya. Kalau di dalam istilah Imam Jalalain, kata beliau, naqadat, ya. Naqadat wa intahat. Sudah habis masanya. Artinya matahari saja habis masa, apalagi katanya kita kan habis masa juga. Dulu hebat, sekarang tak hebat lagi. Dulu kuat, sekarang tak kuat lagi. Jamun idajak ji'uh, jenuh idajak ji'uh lim. Kemudian dulu umur kita kan terbatas. Jadi artinya matahari saja umurnya terbatas, apalagi manusia. Ini surah At-Takwir ini diturunkan setelah surah yang paling ditakuti oleh iblis, yaitu surah Al-Fatihah. Ini kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi, iblis takut kepada surah Al-Fatihah. Yang ditakuti iblis itu 4, yang sangat ditakuti oleh iblis. Yang pertama, hina lu'ina, ketika dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berteriak luar biasa. Takut sekali dia, satu. Yang kedua, hina ukhrija minal jannah, ketika dia dikeluarkan dari surga. Itu takutnya dia luar biasa. 2. Kemudian yang ketiga, hina bu'itha Muhammad, ketika diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berteriaknya luar biasa. Apalagi dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cukup benci dengan umat Nabi Muhammad. Kenapa dia benci dengan umat Nabi Muhammad? Setiap sedikit yang dilakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kesalahan yang banyak ketika dia bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimaafkan oleh Allah. Maka iblis itu benci sekali kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3. Yang keempat, hina nuzilat suratul Fatihah, ketika diturunkan surah Al-Fatihah, maka iblis itu takutnya luar biasa. Makanya setelah diturunkan surah Al-Fatihah, itu diturunkan surah At-Takwir. Maka At-Takwir ini adalah salah satu ayat Makkiyah, itu yang diturunkan di Mekah. Jumlah ayatnya 29 ayat. Keunikan ayat ini, surah ini, surah At-Takwir, dia ada 12 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat syarat. Syarat itu bagaimana? Kalau seandainya begini, maka hasilnya begini. Kalau begini, maka hasilnya begini. Ada 12 kali.
6 kali kejadiannya terjadi di dunia, dan sisanya 6 lagi terjadi ketika nanti di akhirat. Jadi artinya ini 6 ini kiamat terjadi di dunia, ketika ditiup sangkakala yang kedua itu terjadi yang 6 lagi. Apakah dibangkitkan dari kubur manusia, kemudian amalnya disatukan, itu nanti 6 kali. Makanya kata Syekh Tantawi, peringatan ini merupakan peringatan dunia dan akhirat. Peringatan dunianya 6 kali, peringatan akhiratnya juga 6 kali, sehingga semuanya menjadi 12 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Jadi apabila matahari itu kuwirat. Di dalam bahasa Indonesia itu ada jumlah kalimat pasif, ada kalimat aktif. Kalau kalimat pasif apa? Saya keluar, itu pasif. Itu apa? Aktif. Kalau pasif, saya dikeluarkan. Ini begitu juga. Di dalam Al-Quran, untuk mengetahui, salah satu cara untuk mengetahui kalimat pasif itu ada sukun. Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari itu, ini kalau penafsiran yang pertama, dilipat artinya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, idza syamsu kuwirat, kalau versi Imam Ibnu Asyur, apabila matahari itu sudah tidak ada lagi cahayanya. Maka kita bayangkan kalau matahari tidak ada cahaya, maka bulan juga tidak ada cahaya. Kenapa bulan tidak ada cahaya? Cahaya bulan itu, bulan tidak mengeluarkan cahaya dengan sendirinya. Dari mana cahaya bulan? Bulan mengambil cahaya dari minasyamsi. Makanya kata Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, fi wijhatin, dalam satu sisi bulan itu memberikan cahaya kepada dunia, bumi. Dalam satu sisi yang lain dia memberikan cahaya kepada langit. Ya. Berarti bukan bumi saja yang diberikan cahaya oleh bulan, tetapi langit juga diberikan cahaya oleh bulan. Dari mana cahaya bulan? Bulan mengambil cahaya dari matahari. Kalau matahari tidak ada cahaya lagi, maka bulan juga tidak bercahaya lagi. Kalau dua-dua sudah tidak bercahaya, bayangkan saja. Jadi makanya ada yang wajumi'a syamsu wal qamar, ketika bulan dan matahari itu disatukan. Kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu bagaimana disatukan itu. Ada beberapa tafsiran. Tafsiran yang pertama, nanti di sebelah barat, nanti timur muncul matahari dan bulan yang tidak bercahaya. Artinya warnanya hitam, dua-dua hitam. Kemudian tafsiran yang kedua, matahari dan bulan dua-dua tidak mengeluarkan cahaya lagi, tapi mereka tidak disatukan. Penyatuannya apa? Penyatuan sama-sama tidak mengeluarkan cahaya. Dua. Yang ketiga, matahari dan bulan digabungkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam fil bihar, ke dalam lautan, sehingga lautan itu menjadi kering. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Makanya di sini dipertegas oleh Ibnu Abbas, idza syamsu kuwirat. Ibnu Abbas setuju dengan pendapat Ibnu Asyur, pendapat beliau yang kedua. Kalau seandainya bulan itu bukan dilipat oleh Allah, tetapi apa? Bulan itu hilang cahayanya, wa adlama, dan bumi ini gelap semuanya. Maka ciri-ciri kiamat itu bumi sudah gelap. Mana bukti bumi itu gelap? Mana bukti kalau kiamat itu gelap? Wasuyiratil jibal, gunung-gunung itu dijalankan oleh Allah. Dari mana kita tahu gunung dijalankan oleh Allah di malam hari? Allah menggunakan kalimat wasuyira. Suyira itu berasal dari kalimat sara yasri, asra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Penggunaan kalimat sara yasri adalah kalimat malam hari, bukan di siang hari dan di pagi hari. Maknanya apa? Gunung itu diangkat oleh Allah ketika matahari sudah tidak ada cahayanya lagi. Maka ada depule katanya, puma lampu coro, ada depule. Karena apa? Matahari sudah enggak mengeluarkan cahaya lagi. Maka ketika itulah gunung-gunung itu diterbangkan oleh Allah. Maka manusia tidak bisa melihat gunung ini. Kenapa? Karena ininya gelap sekali. Sama seperti kaum Nabi Lut alaihissalam ketika diangkat oleh Jibril. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin. Sebelumnya itu mata orang penduduk Sadum itu dicongkel semua oleh Allah, keluar semuanya. Fatamasna 'ala a'yunihim. Bola matanya semua keluar. Maknanya apa? Mereka tidak melihat ketika Jibril mengangkat mereka ke atas. Kenapa? Karena semua gelap, dan nampak apa-apa lagi. Maka ketika itu tidak ada lagi Nabi Lut, karena Nabi Lut sudah diperintahkan oleh malaikat Jibril
Wamdu, pergi kamu yang jauh. Wala yaltafit minkum ahad. Jangan ada yang melihat ke belakang, kata Jibril. Kenapa? Karena dahsyat sekali satu kampung itu diangkat oleh Jibril ke atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Nanti ada 6. Jadi kita kalau ingin lihat itu apakah terjadi kiamat belum, yang kira-kira kenyan, ya, idza syamsu kuwirat. Makanya sahabat-sahabat itu takut sekali apabila terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, terjadi gerhana. Kenapa? Cahaya kan seperti tidak ada lagi, Pak. Bulan tidak bercahaya lagi. Kenapa bulan tidak bercahaya? Karena matahari itu ditutupi oleh sesuatu sehingga tidak bisa memantulkan cahayanya ke bulan. Maka sahabat takut sekali karena ini adalah salah satu ciri-ciri tanda-tanda kiamat. Maka mereka memenuhi masjid. Di masjid, apa yang dilakukan di masjid? Berzikir kepada Allah, mereka salat, mereka beribadah, mereka berinfak, bersedekah. Kapan mereka keluar dari masjid? Ketika nanti bulan sudah mengeluarkan cahaya lagi, Pak. Karena mereka takut kalau ini adalah ciri-ciri tanda-tanda kiamat. Katanya panina tebin, panina datang mau masjid, ada selfie dengan bulan ini. Ya. Jadi artinya apa? Muyotan, bacut dan yoy, Pak. Sedikit pun tidak takut manusia ini. Tidak pernah takut dia. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini ciri yang pertama. Wa idzan nujumun kadarat. Ya, jadi sebelumnya Imam Jalalain beliau mengkombinasikan dua. Tadi pendapat Ibnu Asyur tadi makna hakiki, makna majazi. Tetapi Imam Jalalain dia kombinasikan dua-dua ini. Apa kata Imam Jalalain? Lafafa itu dilipat. Rupanya matahari betul-betul dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lidzalika dhahaba tawuhu. Maka oleh karena itu kata Imam Jalalain, cahayanya tidak ada lagi. Ya, kenapa? Karena sudah dilipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipatnya seperti ini, Pak. Kita melipat buku. Ya. Kita buka lagi, kita lipat lagi. Inilah yang dikatakan di dalam Al-Qur'an itu sijil lilil kutub, ya. Kama bada'na awwal khalqin. Jadi sebagaimana diciptakan di awal dulu, begitulah ketika dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti membuka ini, Pak, menutup kembali, membuka kembali. Matahari begitu juga. Kemudian yang kedua, wa idzan nujumun kadarat. Inkadarat itu kalau di dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan inqaddat. Inqaddat itu apa artinya? Inqaddat sudah habis masanya. Seperti matahari, expired. Ketika sesuatu expired, apakah kita menggunakan lagi? Tidak. Ketika matahari itu sudah expired, apakah berfungsi lagi? Tidak. Ya. Kalau tidak berfungsi lagi, apa yang terjadi pada bintang-bintang itu? Ibnu Abbas mengatakan nuzuluhu kanuzulil matar. Maka dia akan turun seperti turunnya hujan. Ya, bayangkan undang, Pak. Itu turun dia itu seperti turun hujan. Bahkan dalam satu tafsir dikatakan ketika turun hujan itu dirasai semuanya sampai bumi ke-7 ke bawah. Sampai bumi ke-7. Jadi artinya kalau bumi ke-7 itu kan masuk ke dalam sijin. Artinya orang-orang di sijin itu mengetahui juga, oh makaret bintang lagi, Pak. Ya, sudah turun bintang-bintang itu. Sudah rontok semuanya. Ini sama seperti buah durian kalau sudah masak dia jatuh sendiri. Hana perlu dagok-gok, urut keduanya, Pak. Nah, perlu bintang itu dia sudah habis masanya dia jatuh sendiri, berjatuhan semuanya. Punya hana betih ni kalau betul mana ya, Pak. Karena sebagai urung hana betih, panina hana betih, Pak. Jadi makanya Al-Qur'an itu kenapa di awal Al-Qur'an Allah mengatakan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hana perlu ragu. Cuma nanti kalian takutnya kata Allah, ketika itu baru kalian teringat kepadaku. Sekarang tidak teringat kepadaku kata Allah. Nanti ketika terjadi itu baru teringat kepadaku. Tidak orang hanya pada tsunami, Pak. Ketika terjadi tsunami, itakbi kanyan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim, maaf Allah, Pak. Dulu tidak terbayang sama dia tsunami itu bagaimana. Dulu tidak terbayang sama dia air laut itu bisa masuk ke daratan, Pak, dan bahkan bisa naik ke bukit-bukit. Hanya pada ingat masuk akal. Tetapi setelah terjadi kejadian itu, itakbi, Pak. Allahu Akbar, betul Pak itu kejadiannya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang kedua. Berarti yang kedua, ciri-ciri yang kedua, bintang-bintang itu berjatuhan semuanya seperti berjatuhannya seperti turun hujan. Oke lagi yang baru kai teruji cukup dengar, binangkan itu bintang. Jadi bintang berhamburan semuanya ini. Sudah dua. Wa idzal jibalu suyirat. Ini idza ini menunjukkan kepada syarat. Kita sudah pernah membahas tentang idza. Di dalam Al-Qur'an itu ada idz
ada idza. Kenapa ada idzim? Idzim ba'atha ashqaha. Di dalam Al-Quran ada disebutkan idzim ba'atha ashqaha. Idzim sebenarnya kalimat itu adalah id, karena bergabung antara dua sukun idzim ba'atha maka menjadi idzim ba'atha. Sebenarnya tidak ada idzim ba'atha ya, karena semuanya itu id dan idza. Tetapi karena sudah iltiqa'u sakinaini maka dibaca idzim ba'atha ashqaha ya, Pak. Kalau cerita di dalam Al-Quran itu menggunakan gaya bahasa id, itu gaya bahasa sejarah. Artinya apa? Allah sedang bercerita tentang sejarah. Cerita tentang sejarah. Apa manfaatnya? Sejarah itu supaya manusia itu dia belajar dari sejarah, dia muhasabah, dia melihat jangan seperti kaum terdahulu. Itu maksud sejarah. Allah mengulang-ulang di dalam Al-Quran cerita-cerita yang sama. Supaya apa? Allah sayang kepada hambanya supaya jangan terjadi seperti itu. Sehingga Allah berpesan di dalam Al-Quran dengan gaya bahasa yang berbeda. Faksusil kasas, wahai Muhammad, ceritakanlah kepada umatmu cerita-cerita umat terdahulu supaya mereka mau menggunakan akalnya, supaya mereka berpikir kalau seandainya mereka berbuat dosa seperti orang dulu, maka azabnya akan disamakan oleh Allah seperti orang dulu juga. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini apa namanya? Ya, sekarang yang ketiga, ya kalau idza itu masa depan. Artinya apa? Belum terjadi. Maka ada satu tafsir, beliau mengatakan begini. Ya, kalau dari pertama, idza syamsu kuwirat, apabila matahari dilipat-lipat, faja'al qiyamah, maka datanglah kiamat. Maka ada fa jawab. Ya. Setiap idza syarat itu ada fa jawab. Maka fa jawabnya mahzuf. Ini di dalam kaidah ilmu balaghah. Ini namanya ijaz hazaf. Ada ijaz hazaf yang wajib. Kalimat ini dimunculkan ketika kita menafsirkan Al-Quran. Satu. Yang kedua, idzan nujumun qadarat, apabila bintang-bintang itu turun seperti turunnya hujan, faja'al qiyamah, maka datanglah hari kiamat. Itu fa itu adalah fa jawab lagi. Dua. Yang ketiga, pernyataan yang ketiga, idzal wa idzal jibalu suyirat, wa idzal jibalu suyirat, faja'at al qiyamah, maka datanglah kiamat. Ini yang kita bicarakan tadi, Pak. Fa idzal wa idzal jibalu suyirat. Jibal itu bentuk jamak, bentuk banyak. Artinya bukan satu dua gunung, tidak, tetapi semua gunung diangkat oleh Allah. Gunung yang dimaksudkan oleh Allah di sini bukan gunung yang ada di daratan saja. Kita berpikir gunung itu di daratan, mana yang lebih kaya? Gunung di lautan cukup banyak, gunung di lautan, Pak. Semua gunung-gunung itu di daratan maupun di lautan semua akan diangkat semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkatnya gunung ini Allah tidak menggunakan kalimat mengangkat dan menyambut. Dicabut tidak, tetapi apa? Diperjalankan. Arti diperjalankan apa? Dipindahkan. Tempatnya bukan di situ lagi, tapi dipindahkan. Sebagaimana Allah memindahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dipindahkan oleh Allah. Kemudian dipindahkan oleh Allah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Maka menggunakan kalimat lailan. Lailan itu tidak ada alif lam. Apa bedanya? Kalau al-lail di Al-Quran tidak ada al-lail, ada Lailatul Qadar. Menggunakan ta, ada lailan. Apa beda tiga-tiga itu? Kalau Lailatul, malamnya sudah jelas. Artinya apa? Malam Lailatul Qadar. Cuma penentuannya nanti 10 malam terakhir. Ada yang mengatakan yang ngaji, yang jelas sudah jelas. Satu. Al-lail itu tidak jelas, ya, tidak jelas. Yang jelas malam, setiap malam. Ya. Kalau lailan tidak menggunakan alif lam, itu menunjukkan kata Ibnu Abbas at-taqlil minaz zaman, waktu yang singkat sekali, waktu yang ringkas sekali. Jadi artinya Rasulullah SAW ketika berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, selesai salat Isya, beliau kembali lagi sebelum salat subuh. Ini namanya at-taqlil minal waqt, waktu yang singkat sekali. Di situ beliau sudah berdialog dengan Jibril, sudah salat juga beliau berjamaah di Masjidil Aqsa, kemudian beliau sudah ketemu dengan nabi-nabi penjaga langit, beliau sudah berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam, beliau sudah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Surat terakhir surah Al-Baqarah, amanar rasulu bima, dialog Allah dengan nabi, kewajiban ibadah salat itu dalam waktu yang singkat sekali. Tapi beda lagi nanti di dalam Al-Quran ada pengungkapan kalimat anar, neraka. Itu diungkapkan sampai 100 sekian kali. Ada menggunakan alif lam, ada tidak menggunakan alif lam. Kalau menggunakan alif lam, finnar, seorang akan dimasukkan ke neraka. Artinya apa? Jelas. Orang yang berbuat dosa
orang yang membuat Allah murka akan dimasukkan ke neraka. Jelas itu. Tetapi ada juga di dalam Al-Quran tidak menggunakan alif lam. Naran talabba. Ya, ini ada apa ini? Maka kata Imam Sibawayh di dalam kitab Nahwu beliau, setiap penggunaan nar itu tidak ada alif lam, itu menunjukkan kepada at-tahwil. Tahwil itu apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan-peringatan dan memberikan ketakutan-ketakutan, at-takhwif. Takutlah kepada neraka. Maka karena takut pada neraka, jangan buat maksiat, jangan buat saya marah, jangan zalimi orang lain, jangan macam kata Allah Subhanahu wa taala. Naran talazza. Ini sudah 3. Jadi artinya gunung itu nanti akan diangkat, diperjalankan oleh Allah sebagaimana Allah memperjalankan Nabi Muhammad minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi diangkat gunung itu. Diangkatnya kapan? Ketika matahari sudah tidak ada cahaya lagi. Artinya manusia tidak bisa melihat, Pak. Tidak bisa melihat. Kenapa? Karena bumi sudah gelap sekali. Ini sudah yang ketiga. Sekarang yang keempat. Wa idzal isyaru uttilat. Jadi isyar itu, makanya di dalam bahasa Arab itu onta itu beda-beda namanya, Pak. Ada isyar, ada ibil, ada an-naqah, macam-macam itu. Namanya macam-macam. Tapi kalau al-isyar itu adalah onta yang sedang mengandung, Pak. Onta yang sedang mengandung. Onta yang sedang mengandung uktilat. Uktilat artinya apa? Dia tidak bisa mengambil manfaat apa-apa. Uktilat itu bisa kembali kepada tumbuh-tumbuhan yang akan dia makan, sudah tidak ada lagi, sudah mati. Ya, janinnya itu sudah tidak ada ini lagi, janinnya sudah mati. Ini maksudnya apa? Ini sebuah kalimat majas. Artinya apa? Sesuatu itu manusia tidak bisa mengambil manfaat lagi dari bumi ini. Maka digambarkan di situ wa idzal isyaru utilat. Sampai-sampai onta yang hamil pun yang membutuhkan kepada makanan dan minuman, makanan tidak ada lagi, minuman tidak ada lagi. Belum manusia yang banyak. Padahal bumi ini Allah sudah mengatakan wal arda wada'aha lil anam. Ini bumi ini untuk manusia kata Allah, anam. Jadi makanya apa? Digambarkan oleh Allah, binatang saja tidak ada lagi makanan, belum manusia. Binatang saja tidak bisa mengambil dari apa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia. Ya. Jadi artinya tidak ada apa-apa lagi, bahana tepat-tepuli. Maka kita berdoa kepada Allah, baik truk kenan lah pada. Maka kita jangan minta panjang umur, Pak. Punya panjang umur ngumpuk tu ngurus kemana. Jadi yang kita minta apa? Ya Allah, juk berkah umur gelun. Ya, ni Pak, berkah umur, Pak. Salah satu untuk supaya dapat keberkahan itu. Ada yang mengatakan kan begini, bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya, maka makin berkah. Baca 1 juz berkah, 2 juz makin berkah lom, baca leh juz makin berkah lom. Nanti ada yang bertanya, hai dah baca Quran ke habis wate, gimana berkah leh, Pak? Kita baca 1 juz, 2 juz habis waktu 1 jam, setengah jam habis waktu. Dah baca 5 juz ke habis waktu sekian jam. Betul, membaca Al-Quran habis waktu 1 jam. Waktu yang dibutuhkan 1 jam, tapi keberkahan berjam-jam lebih daripada itu. Ya. Kita berbuat maksiat 1 jam, Pak. Kita berbuat maksiat 1 jam atau beberapa menit saja. Kemurkaan Allah itu datangnya berjam-jam datangnya. Makanya kita ini dipenuhi dengan tidak hana berkahnya, hana berkah haji. Padahal kita lakukan maksiat sedikit. Coba baca Al-Quran, sebentar saja baca Al-Quran, keberkahan itu akan penuh keberkahan. Apa maksud berkah itu sebenarnya? Ini betalah apa berkahnya, Pak. Keberkahan itu waktu sempit, waktu sedikit, tetapi dalam waktu yang sedikit kita bisa melakukan apa saja. Itulah berkah namanya, Pak. Jadi waktu 1 jam, tetapi dalam 1 jam kita bisa beribadah, buat ini, kita bisa buat ini, macam-macam bisa kita lakukan. Maka kalau orang yang tidak berkah, jangankan diberikan waktu 1 jam, 24 jam cukup sama dia. Hansip Pak wate. Coba ajak dia, hai ajak pengajian. Hana wate, tukah tak lo. Hana diuruh, nak sempat saya. Waktu dia pada 24 jam, banyak sekali waktu dia. Kenapa? Karena dia sudah memulainya dengan maksiat. Dia sudah memulainya dengan tidak baik, maka yang lain sisa-sisa waktunya itu semuanya tidak baik. Sekarang mulailah dengan yang baik-baik. Apa kita duduk berzikir saja, duduk astagfirullah. Atau kita baca Quran. Maka dengan baca Al-Quran makin keberkahan makin ini. Habis waktu 1 jam, keberkahan 23 jam berkah. Habis sekian jam makin berkah lagi. Ya, makin berkah lagi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Nyo harta mandum fasilitas ada semua ada, tapi muka mekro tapi muka. Datang yang kipan nengku nacan orangnya Pak. Pada fasilitas ada semua ada sama beliau, tapi hidupnya selalu hanacan tapi Pak.
Ini kita khawatirkan ketidakberkahan itu, ketidakberkahan harta dia, ketidakberkahan hidup dia. Maka mulailah dengan sesuatu hal yang baik di pagi hari, di subuh hari, mulailah dengan baik supaya apa? Kehidupan yang lain juga penuh keberkahan. Sudah, ini berarti sudah keberapa nih? Yang keempat nih. Sekarang kita lihat yang kelima. Wa idzal uhusyu husyirat. Apabila binatang-binatang uhus itu binatang buas, binatang pemangsa dan lain sebagainya, husyirat, mereka dibangkitkan. Inilah dalil kalau seandainya ketika tiupan sangkakala yang kedua binatang tidak bangkit lagi. Ya, yang tanya bagaimana nanti ketika dibangkitkan? Apakah yang bangkit itu manusia dan jin dan malaikat saja? Lain tidak bangkit, binatang tidak bangkit? Tidak. Binatang tidak bangkit lagi. Kenapa? Sebelum ditiup sangkakala yang pertama, binatang-binatang itu sudah duluan dibangkitkan oleh Allah. Wa idzal uhusyu husyirat. Semua binatang bangkit. Untuk apa binatang bangkit? Untuk satu sama lainnya menuntut balas, menuntut balas. Jadi ada yang teraniaya, binatang teraniaya, maka dia menuntut balas terhadap yang menganiaya dia. Maka jilun hiruji nyonyo kibanjaranya. Menyona manusia menganiaya binatang ya. Nya kabeh manusia ya. Adiji pun nanti nyamuk. Ini kalau dalam kajian tasawuf, makanya mereka takut sekali untuk mematikan apa benda-benda itu orang tasawuf. Nyona nyamuk, tato banyak nyamuk, mati nyamuk. Nya nyamuk apa itu untuk dia? Nya dituntut dia kabeh dia mandu dituntut li nyamuk memang. Atau ada binatang-binatang lain, apakah dituntut juga? Ya. Saya cari di tafsir-tafsir. Lu midam. Hailun pun menyo betul-betul manusia menuntut apa binatang menuntut manusia kabeh manusia. Rupanya alhamdulillah hana wajikan menyebab. Rupanya binatang itu menuntut sama-sama binatang. Akhirnya apa? Ada binatang yang terzalimi oleh binatang lain, maka dia akan menuntut binatang itu, membunuh binatang itu. Mereka saling bunuh membunuh. Itulah ahwal yaumul qiyamah. Huru-hara sebelum ditiup sangkakala yang pertama. Maka nanti kalau ada yang mengatakan muncul api, itu api itu dikombinasikan dengan ayat ini. Di dalam tafsir Ibnu Abbas, ketika matahari nanti sudah menghantam air laut itu kering semuanya. Ketika itu fasiru ar-riyahu, maka ketika itu datanglah angin yang sangat kencang sekali sehingga membawa percikan api. Maknya kalau kita kombinasikan dengan ayat itu, maka salah satu ciri kiamat itu bangun api juga. Ya, kalau kita lihat di ayat ini, Pak. Kalau kita lihat nanti binatang-binatang akan muncul semua. Wa idzal uhusyu usyirat. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, biar sampai teruk kiamatnya, biar sampai teruk kiamatnya. Artinya apa? Kita minta keberkahan hidup terus, berkah hidup terus, berkah hidup. Inilah maknanya wa idzal uhusyu usyirat. Maka ketika mereka sudah menuntut balas semuanya, Allah mengatakan kepada binatang-binatang itu, kuni turaban. Ini ada di dalam tafsir Al-Qurtubi. Jadi beliau mengatakan Allah membangkitkan itu binatang itu ketika setelah menuntut balas. Fayaqulu ta'ala, Allah mengatakan kepada binatang itu, kuni turaban, sekarang jadilah tanah. Semua kalian jadi tanah, baru jadi tanah semuanya. Ini keanehan-keanehan yang akan kita lihat nanti ketika sebelum ditiup sangkakala yang pertama. Sudah. Sekarang kita lihat yang keberapa ini? Yang keenam. Ya, yang keenam. Wa idzal biharu sujjirat. Ini kalimat ini gaya bahasa ini ada juga di ayat lain, Pak. Wa idzal biharu sujjirat. Apabila lautan-lautan itu sujjirat. Ini ada beberapa tafsiran. Tafsiran yang pertama, sujjirat itu apa? Dileburkan oleh Allah menjadi satu. Artinya apa? Tidak ada pemisah lagi. Kata Imam Sawi, pemisah itu sudah diangkat semuanya. Mana pemisah itu, Pak? Gunung-gunung sebagai pemisah sudah diangkat, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pemisah itu ditarik, maka lautan itu melebur semuanya. Ini maknanya wa idzal biharu sujjirat. Satu. Yang kedua yang dimaksudkan dengan sujjirat, zahaba ma'uha. Air laut itu hilang airnya. Kenapa hilang airnya? Karena matahari, kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Abbas, matahari dilemparkan oleh Allah ke lautan itu. Maka artinya apa? Kering semuanya. Zahabat ma'uha. Airnya kering. Maka setelah itu terjadi gempa yang sangat dahsyat sekali. Sudah. Dua. Kemudian yang ketiga, airnya itu fada, dia naik ke atas. Ya, naik ke atas. Maka ada tiga tafsiran. Yang dimaksudkan dengan wa idzal biharu sujjirat. Kalau dia lain wa idzal biharu fujjirat. Karena nanti sama seperti ketika Nabi Musa alaihissalam, dia memukul tongkatnya di atas batu, famfajarat, fambajasat. Ya, beda-beda ya, Pak.
Di dalam ayat lain kita melihat famfajarat min husnata asyrata aina. Di dalam ayat lain fambajasat min husnata asyrata aina. Itu berbeda famfajarat dengan fambajasat. Ini menunjukkan apa? Ada 2 kali kaumnya minta minum sama Nabi Musa alaihissalam. Ketika minta minum yang pertama mereka haus sekali. Ketika itu Nabi Musa dia tidak tahu mau bagaimana caranya. Sedangkan di tangan dia ada satu batu. Apa kata Allah? Idrib bi'asakal hajar. Pukullah batu di atasnya. Nanti air akan keluar di samping-sampingnya. Famfajarat, air itu keluar dengan sangat kuat sekali keluarnya. Itu makna famfajarat. Sudah satu. Yang kedua, batu itu tetap dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika kaumnya berbuat maksiat, ketika itu mereka juga minta air kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, kami sudah haus sekali. Kamu pukul lagi batu itu. Dipukul lagi batu itu oleh Nabi Musa alaihissalam. Fambajasat min husnata asyrata aina. Maka keluar air tapi pelan-pelan keluar. Itu becu-becu itu kepekan karena maksiat yang mereka lakukan. Makanya nanti ada satu negeri diberikan nikmat oleh Allah, banyak sekali diberikan nikmat. Kenapa? Karena mereka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika pada satu kesempatan lain diberikan nikmat oleh Allah, nikmatnya sedikit-sedikit. Apakah mecut? Banyak mereka itu yang melakukan maksiat. Makanya nikmat dikasih sedikit. Bahkan nikmat yang sudah ada itu ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti kaum Sabak ya. Kaum Sabak itu mereka diberikan nikmat oleh Allah, banyak sekali diberikan nikmat. Jannat ayyamin wa shimal. Mereka diberikan kebun-kebun seperti kebun surga, di kiri dan kanan. Ini Yaman, Pak, Yaman. Kemudian setelah itu, fakafarat bi an'amillah. Mereka kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa arsalna alaihim sailal arim. Maka dikirimlah oleh Allah Subhanahu wa taala sailal arim. Sekarang coba pergi ke Yaman. Nalom lagi kebun-kebun lagi ya. Analim. Maka ada di dalam Al-Quran juga diceritakan tentang Yaman, sebuah kampung namanya Darwan. Darwan itu adalah perkampungan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada ada seorang buta itu, dia berikan kebun kormanya luas sekali. Banyak sekali kormanya. Tetapi karena anak-anaknya durhaka kepada Allah setelah meninggal orang tuanya, kebun-kebun itu dihabiskan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, sudah berarti 6. Ya, kita ambil yang 6 selanjutnya kata 6 satu saja kita ambil ya. Atau kalau bisa 2 kita ambil. Kita lihat dulu waktunya. Ya. Sekarang masuk 6 yang kedua ya. 6 yang pertama tadi sudah. Jadi kalau kita menurut tafsir At-Tantawi, beliau mengatakan huru hara itu ada 2. Huru hara. Yang pertama sebelum tiupan sangkakala yang pertama, 1. Yang kedua setelah tiupan sangkakala yang kedua. Ya, nih, Pak. Artinya setelah tiupan sangkakala yang kedua, wa idzan nufusu zuwijat. Saya mohon minta kepada yang ada ini coba diterjemahkan sebentar supaya jangan keliru nanti, coba dibaca. Ya, ini tafsir Ibnu Arabi ini, Pak. Tafsir Ibnu Arabi, beliau lebih condong kepada yang ini. Saya rasa nanti dalam terjemahan lain agak berbeda-beda juga, Pak. Coba baca, Pak. Ya, langsung baca, dipertemukan. Iya. Ini yang terjemahan ini lebih condong kepada tafsir Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mengatakan zuwijat, dulu roh itu berpisah dengan tubuh. Memang sebelumnya roh sama tubuh itu memang sebentar saja dia. Artinya apa? Di dalam kandungan cuma sebentar. Kemudian di dalam di dunia cuma sebentar, 70 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kemudian ketika di alam barzah dia memang sudah jauh dari roh, lama tidak ketemu dengan roh, dengan tubuh, Pak. Roh itu tidak ketemu dengan tubuh. Tetapi ketika nanti di padang mahsyar ditiup sangkakala yang kedua, wa idzan nufusu zuwijat, maka disatukan kembali. Ketika itu senang sekali seorang apabila dia berbuat baik. Apabila dia berbuat jahat, dia benci sekali kepada tubuhnya. Sehingga apa kata dia? Ya laitaha kanatil qadiyah. Ya Allah, pakan nepu petahulung untuk nepu mati mentang lon ya Allah. Hai kata orang itu, Pak. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ketika dia bangkit di padang mahsyar, dia benci sekali kepada tubuhnya. Kenapa dia benci kepada tubuhnya? Dia minta kepada Allah, matikan saya saja ya Allah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ya Allah, matikan saya. Ya. Di dalam tafsir Ibnu Arabi, beliau salah satu penafsir sufi. Beliau itu lebih condong kepada yang Bapak bacakan tadi itu, terjemahan itu, ketika roh disatukan dengan tubuhnya. Jadi makanya beliau juga mengatakan sama seperti Imam Asy-Syaukani. Kata Imam Asy-Syaukani,
Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ya. Itu termasuk situ malaikat itu berdiri bersaf-saf, kemudian ada roh juga. Artinya apa? Sebelum disatukan dengan tubuhnya, maka mereka sudah berdiri semuanya, Pak. Ini versi tafsir Syaukani, Pak, dan Ibnu Arabi. Makanya roh itu senang sekali dia, Pak. Kapan saya ketemu dengan tubuh saya? Kalau tidak ketemu dengan tubuh saya, maka tidak bisa nikmat apa namanya? Nikmat surga nggak bisa dia nikmati, Pak. Tetapi orang-orang yang berbuat dosa, kapan lo kamu nyentuh lo ke tubuh kabeh lo. Susah sekali dia, Pak. Susah sekali. Ya. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, wa idzan nufusu zuwijat. Termasuk dalam tafsir Al-Qurtubi, ketika apa namanya? Di padang mahsyar nanti dibagi-bagi, Pak. Artinya kelompok orang baik-baik dipertemukan dengan orang baik-baik. Orang jahat-jahat dipertemukan dengan orang jahat-jahat. Makanya seorang itu ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia selalu mencari idolanya. Idola mitai, Pak. Maka dia menyona urung idola Messi mitai, Pak. Messi lun ho ya. Messi payah pelum, Pak. Pelun gede, Pak. Idola ngenyo payah mitai, Pak. Ho idola lun. Mitai idola ro aja, Pak. Kenapa? Karena dari dulu di kepala dia idola selalu idolanya. Maka yang terbayang adalah selalu idolanya. Maka hati-hati urung ya, kebiasaan dia itu temenak tapi ketika sakaratul maut dia tidak sadar, Pak. Maka temenak itu akan keluar tuh. Temenak caci maki kok akan temen itu. Kalau seorang itu dia sibuk dengan Al-Qur'an, maka enggak perlu heran. Ketika sakaratul maut Al-Qur'an keluar dari mulut dia. Ketika orang berbuat baik, maka enggak perlu heran. Ketika sakaratul maut kebaikan-kebaikan yang selalu keluar dari mulut dia. Ya. Maka hati-hati pegang mati ini, Pak. Maka menyoba pegang mati, ketika sakaratul maut itu mendung, Pak. Hai kiban proyek daya berfah kiban ka proyek ba orang mati proyek lah, Pak. Nyo proyek kiban nyo kai pa joli tipulan memang bibi tipulannya. Ini demi manusia secara tidak sadar ketika seorang sakaratul maut, Pak. Maka ini namanya idzan nufusu zuwijat. Apabila jiwa-jiwa itu dipisahkan oleh Allah, mana jiwa yang baik-baik, mana jiwa yang jahat-jahat. Maka nanti ada ashabul yamin wa ashabus shimal. Ada kelompok garis kiri, kelompok garis kanan, kelompok kiri dan kelompok kanan. Rupanya orang munafik, dia memanfaatkan orang-orang mukmin, Pak. Dia berjalan ke dalam kelompok kanan, Pak. Dia jalan kelompok kanan. Kenapa? Karena dia salat juga, Pak. Orang munafik salat. Orang munafik bayar zakat. Orang munafik dia buat kebaikan juga, tapi dia itu apa artinya di depan orang-orang saja, Pak, tapi di belakang tidak berbuat lagi. Maka ketika itu apa kata dia? Faltamisu nuran. Maka mereka itu mencari cahaya orang mukmin ketika sudah dibagi kelompok. Ketika malaikat tanya, "Pakai aja kena, hai kamu urun temayang ci?" Ya, awak jiho mana temayang kedi? Kamu urun temayang kena, Pak. Ketika itu bagaimana caranya ini ya? Malaikat kata taji, Pak, nyuruh munafik kayak mengampung urun mukmin ini. Bagaimana caranya? Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kelompok garis kanan ini, Pak, untuk sujud semuanya kepadaku. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wamtazul apa artinya? Imtazul artinya unggul, Pak. Imtaza yamtazu mumtaz, unggul. Makna unggul apa? Nampak sama orang lain, jelas sama orang lain. Maknanya apa? Ketika Allah menyuruh sujud orang-orang beriman, orang-orang munafik tidak bisa sujud, dia jelas sama malaikat. Oh, nyor baju orang munafik. Akhirnya apa? Diambil orang munafik itu disatukan dengan orang-orang yang akan digiring masuk ke dalam neraka. Karena mereka itu apa namanya? Itulah yang hisabnya mereka, Pak. Hisabnya mereka. Maka yang dihisab itu kan cuma dua, orang mukmin sama orang munafik. Kenapa orang mukmin dihisab? Karena ada amal ibadah dia yang tidak diperhitungkan oleh Allah. Ada amal ibadah dia yang tidak dicatat oleh malaikat, seperti ibadah hati, yang maksudnya yang tidak bisa dideteksi oleh malaikat, diberikan oleh Allah Subhanahu. Ini amal ibadah yang belum kamu catat. Satu, orang munafik. Kenapa orang munafik dihisab oleh Allah? Karena dia salat, dia beribadah, tapi salatnya tidak diperhitungkan oleh Allah, ya seperti tadi, Pak. Kenapa orang kafir tidak dihisab lagi? Udah hisab lewatnya, Pak. Mau hisab apa? Orang munafik, orang-orang kafir musyrik, mau dihisab apanya? Mereka sudah tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam restoran, tidak makan apa-apa, mau dihitung apa? Kamu duduk mendang, ya. Mau dikira apa? Ya? Tapi kalau kita makan di situ, kan dikira nih, ijazah kasih dikira apa? Tapi ini tidak makan apa-apa. Orang kafir menyembah Allah pun tidak. Mereka pun syirik kepada Allah, mau dihisab apanya mereka? Mati hana hisab lecok langsung dah mau neraka dia, Pak. Ya. Maka sama seperti ada kelompok yang di padang mahsyar itu mereka tidak dihisab oleh Allah 70.000 orang, Pak, yang tidak dihisab oleh Allah dan langsung masuk ke dalam surga. Ada kelompok yang lama sekali di padang mahsyar, Pak, adalah kelompok yang tidak pernah mengakui dosanya. Lun hana
Oh ya Allah, kenapa? Karena dia takut sama neraka dia, Pak. Dia takut sama neraka. Maka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, asmi bihim wa absir. Luar biasa pendengaran kalian ya, kata Allah. Getat pendengaran wadon. Luar biasa penglihatan kalian ya. Waktu di dunia hanya berfungsi tapi ya. Ketika di akhirat semua kalian dengar. Teriakan neraka kalian dengar padahal jaraknya 500 tahun perjalanan kaki, tapi bisa kalian dengar teriakan neraka itu. Maka teriakan neraka itu seperti syahiqaw wa hiya tafur. Syahik itu apa? Seperti keledai. Su keledai, Pak. Itu keledai, Pak. Begitulah suara neraka. Tapi bisa didengar oleh mereka. Padahal jaraknya 500 tahun perjalanan kaki, Pak. Ya. Tetapi ketika di dunia, nyansu azan, Pak, tormoh tu azan 5 meter, 10 meter, 50 meter, Allah Akbar, Allah. Hai dengar, Pak. Hai dengar, Pak. Su azan hai dengar. Tapi ketika di padang mahsyar, su je mandu dengar lagi, Pak. Suara-suara neraka semua dia dengar, Pak. Maka Allah memuji dia, absir bihim wa asmi. Luar biasa pendengaran kalian ya, kata Allah, dan luar biasa penglihatan kalian, sehingga mereka mengakui di depan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Sajdah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kakak mau kalian ya Allah, huru hara kiamat kakak mau kalian ya Allah. Nah, kelompok bro, kelompok jahat, ada kelompok yang tenggelam dengan air keringatnya sendiri, ada kelompok yang terbalik ijab, dengan tangan dia jalan, Pak. Ada kelompok yang lidahnya terus keluar, ada kelompok yang sudah dirubah wujudnya menjadi al-khanazir, lagi bui, Pak. Dan ada menjadi kiradah, tibin, Pak. Dia lihat semuanya. Absarnas, kami lihat semua ya Allah. Wasami'na, dan kami mendengar teriakan neraka ya Allah. Farji'na na'mal salihah, kembalikan kami sebentar saja ya Allah. Kami akan beramal saleh. Wah, nali amal saleh. Amal saleh yang ke di dunia ya, Pak. Di dunia nyona 60 tahun. Menyawa padung ton 5 tahun ya, Pak. Artinya apa? Kesempatan beribadah ketika roh menyatu dengan tubuh. Ketika dia sudah berpisah, tidak ada lagi ibadah. Ya, ini yang dimaksudkan dengan wa idzan nufusu zuwijat. Satu lagi ya, Pak. Saboh ya. Supaya be hana moh tagaya. Jadi be saboh kah hana mengat dua mentong ya. Jadi satu lagi wa idzal mau'udatu su'ilat. Ya, coba dibaca terjemahan sebentar. Bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup di tanah. Iya. Ini bukan dikubur hidup-hidup saja. Ini dibunuh artinya. Apabila ada bayi yang diaborsi, bayi yang dibunuh, di dalam tafsir Al-Qurtubi, bayi ini nanti akan bangkit juga dengan ibunya dan melekat di pelukan ibunya. Tidak bisa dilepaskan, Pak, tidak bisa dilepaskan. Dan bayi itu akan melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi ummi qatalatni. Ini adalah ibuku yang membunuhku. Itu saja yang keluar dari mulutnya. Hadhihi ummi qatalatni. Inilah yang dimaksudkan dengan wa idzal mau'udatu su'ilat. Jadi apabila bayi-bayi itu dibunuh karena apa? Yang pertama mereka karena malu, karena sudah berbuat zina. Yang mendengar-dengar apa? Orang yang sudah membunuh anaknya itu nanti di padang mahsyar ketika tiupan sangkakala, maka anak itu akan menempel di tubuh ibunya dan tidak pernah mau lari-lari lagi. Ini sama seperti ada orang bakhil, orang kerit di dunia kerit, Pak. Nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, ada seekor ular yang terus mengejar dia, namanya akra. Akra itu apa? Lahu dhabibatani, dia punya 2 ekor. Ketika dia kejar orang ini heran juga. Hai pun bercerok alun. Kenapa kejar saya? Kenapa tidak kejar orang yang lain saja? Dijawab oleh ular ini, ana maluka wa dzakhiruka. Saya adalah hartamu, saya adalah sahammu yang kamu tinggalkan di dunia dulu. Saya tidak mau bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya selalu bersama kamu kemana saja kamu pergi. Maka ular itu melilit tubuh orang ini, Pak. Setelah dia melilit, dia tarik mulut dia sebelah kanan dan sebelah kiri sehingga robek 2 mulutnya. Ketika itu dia lari lagi, dikejar lagi, dia tarik lagi, terus seperti itu. Artinya apa? Ada orang yang lama sekali di padang mahsyar. Lama sekali, Pak. Ya. Jadi beda fikir katanya udik dalam dunia lama sekali. Tak lama udik, Pak. Yang 70 tahun, 60 tahun hanadai, Pak ya. Sekarang coba kita duduk, kita renungi, Pak. Yang zaman kalau mau kawin, ini kana cucolom. Apa lo berarti katre udik, Pak. Zaman tak kerja kan kapan tiun kana tepu-tepuli. Katre tang udik, Pak. Apa artinya? Sang sebentar hidup ini, Pak. Hidup ini sebentar saja. Nya udah kata kek ini, maka kata kek. Udah tekalan tu. Hai umur kata 70 lagi baru tinggal dia, Pak. Hai kata 70 mu. Hai kata 75 mu. Hai kata 80 mu lagi baru baji. Ya, baru kita tahu, Pak. Ini karena kita ini magharraka bi rabbikal karim. Kita sudah diperdaya, Pak, diperdaya. Arti diperdaya apa? Sekai pelale ngenye, Pak. Nanti ketika sudah ini tidak berfungsi lagi baru teringat, oh ya Allah, lun ka Tuhan baji.
Ya Allah, telinga hana berfungsi le, nyo mata ka kurang berfungsi ka 30% tu, nyo aki pi ka hek becu pak dajak-ajak, nyo perlu pi ka tekit-tekit tebe, nyo jaro pi ka stroke, nyo jaro gimana Allah. Baru dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ada orang membunuh anak itu gara-gara malu satu. Ada orang membunuh anak itu gara-gara apa? Gara-gara rezekinya ne. Nyo menyo seandai ji hilean ne, kapalo nyo rezeki pada bagi-bagi kan, maka dibunuh Pak. Dibunuh anaknya. Ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Ini kemungkinan terjadi juga pada masa-masa sekarang. Ipo anak, Pak, anaknya dibunuh. Ini kalau kita tidak bunuh anak, ya Pak. Nanti harta warisan dia kena gaji hilang tu. Tak pohon dah gaji, ya Pak. Sudah membunuh anak lagi, Pak. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, masalah rezeki itu urusan saya, kata Allah, bukan urusan kamu. Ketika nanti kamu saya bangkitkan di padang mahsyar, la nas'aluka rizqa. Saya tidak pernah tanya rezeki sama kamu. Hai anak, apakah anda rezeki? Apakah anda jopeng gana? Itu urusan saya, kata Allah. Nahnu narzuquk. Saya memberikan rezeki kepadamu dan anakmu. Di dalam ayat lain, nahnu narzuquhum wa iyyak. Saya memberikan rezeki kepada mereka, anak-anakmu dan kepada kamu. Makanya di dalam surah apa itu? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Ini ayat ini disalahgunakan oleh segelintir manusia. Kata mereka, takutlah kamu meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Mereka berpikir apa? Oh, generasi lemah rezeki hana aja, hana nyobik no, macam-macam yang berpikir. Padahal maksud generasi lemah itu apa? Akhirnya dia takut banyak anak. Ya le anu, menyola anu dia, rezeki ka kurang. Gaji pegawai negeri 4 juta, anu diploh, ka bagi diploh, ka sah ji. Ka kena bela anu 2 atau apa honda nya namanya. Padahal bukan itu maksudnya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Dhi'afa apa itu? Dhaiful aqidah. Akidahnya lemah. Ya, jadi akidah dia lemah. Itmayamtan, taputan, ilawan urungci. Kenapa kita pikirkan gizi dia? Kalau sudah dewasa urungci katanya ilawan ini, Pak. Artinya apa? Kita tidak berhasil mendidik dia secara batinnya. Jadi makanya jagalah anakmu, jagalah terus anakmu supaya dia tidak lemah akidahnya, lemah ininya. Pikir lemahnya mentang, Pak. Kita selalu lemah ini ada pikir, kalau dia nak punya kerja tahun ini bagaimana? Kita selalu pikir ini ya. Kita selalu pikir gizinya. Maka Allah mengatakan rezeki dia saya yang berikan. Kamu hendak pelak pikir rezeki di bulannya. Rezeki karena menurut setiap personal itu ada rezeki, kata Allah. Sekarang yang kamu pikirkan bagaimana akidah dia. Apakah setelah kamu meninggal masih menyembahku? Apakah dia masih akhlak mentang bro? Apakah akhlak bina? Apakah akhlak bina? Ya. Artinya penyakit hati. Bina penyakit hati inilah generasi-generasi yang lemah. Lemah artinya apa? Penyakit hati dulu, su'ul khuluq, su'ul aqidah, su'ul apa lagi? Yang buruk akidah dan lain sebagainya. Saya rasa cukup sekian saja. Jadi 4 lagi, tadi kan 6 sudah, 2 sudah di akhirat itu. Kemudian nanti 4 lagi pertemuan selanjutnya insyaallah menyona gejo umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.